Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, kembali kita bertemu dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Dalam tayangan kali ini kita akan belajar tentang status yatim piatu orang percaya yang dikutip dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 18. Saudaraku, status yatim piatu merujuk pada keadaan seseorang atau seorang anak yang telah kehilangan kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibunya, akibat meninggal dunia ataupun yang lainnya. Istilah ini sering dipakai untuk menggambarkan anak-anak yang rawan dan memerlukan perlindungan serta perhatian khusus. Kondisi kehidupan yang tidak memiliki orang tua sebagai pendamping pernah diungkapkan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya yang memberikan perumpamaan kepada mereka. Jikalau tiba waktunya anak manusia kembali ke tata sucinya di surga, maka para muridnya tidak akan pernah mengalami kondisi seperti seorang yatim piatu, dikarenakan Bapa akan mengutus Roh Kudus menjadi pendamping kehidupan mereka. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Yesus berjanji Roh Kudus atau Roh Allah akan turun setelah masa pelayanannya di muka bumi ini berakhir. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu," kata Yesus dalam ayat 18 di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. "Tetapi Roh Kudus, Roh kebenaran yang menyertai kamu akan diam di dalam kamu, mendiami setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat." Istilah yang digunakan adalah orphanaus, yang terjemahan Alkitab versi LAI diartikan dengan yatim piatu. Istilah orphanaus sendiri memiliki pengertian orang yang terhibur, orang yang tidak memiliki teman dekat, kerabat atau keluarga, sehingga diartikan dengan yatim piatu. Dalam teks Yohanes pasal 14 ayat 18, secara analisa tekstual menjadi, "Aku tidak akan meninggalkan kamu tanpa penghiburan dalam kondisi berduka dan telantar," atau seperti dalam kondisi termarginal, yaitu yatim piatu. Dan istilah "aku akan datang kepadamu," "aku datang" atau "sedang datang kepadamu," yaitu jelas melalui Roh-Nya yang kudus. Karena itu dimaksudkan agar kepergiannya tidak menjadi duka cita yang mendalam bagi para murid-Nya. Gambaran tentang anak yatim piatu yang rentan dan tanpa perlindungan seorang ayah ataupun orang tua di zaman dahulu menyoroti rasa ditinggalkan yang mungkin dirasakan oleh para murid saat Tuhan Yesus bersiap meninggalkan mereka. Yesus meyakinkan kepada para murid bahwa mereka tidak akan sendirian, tetapi akan mengalami kehadiran dan dukungannya yang berkelanjutan. Terkadang kita merasa seolah-olah menjadi anak yatim piatu, terlebih lagi jika masalah yang kita hadapi itu menekan kita serta mengancam kita secara terus-menerus. Ditambah dengan keberadaan orang-orang di sekeliling kita yang tidak mendukung, tidak membantu, bahkan tidak memberikan sebuah solusi ataupun support system bagi kehidupan kita. Bahkan terkadang memperburuk keadaan yang sedang kita alami. Sementara itu Tuhan tidak terlihat jejak kakinya sama sekali. Di sana kita dapat merasakan ditinggal oleh semua orang, bahkan ditinggalkan oleh Tuhan. Banyak di antara kita mengatasi masalah itu dengan mencari kekuatan dari sumber-sumber eksternal selain kekuatan manusia dan Tuhan. Bahkan ada yang memilih mencari melalui jalan yang ekstrim dengan mengakhiri hidupnya di muka bumi ini. Sebab terdapat kekosongan di dalam hati atau jiwa mereka yang membuat mereka merasa ditinggalkan oleh semua orang. Ini merupakan konspirasi perbuatan atau kekuatan yang jahat. Hendaknya kita tidak memperbolehkan diri ditipu oleh iblis oleh karena perasaan tersebut. Oleh karena itu, ketangguhan seseorang bergantung pada dirinya sendiri. Jangan bercanda dengan masalah ini, oleh karena kita perlu memperkuat hati dan jiwa kehidupan rohani kita. Karena dalam situasi ini hanya kita yang mampu menyelamatkan diri kita sendiri, dan kita akan tetap kuat dan tegas
jika kita memiliki keyakinan pada Tuhan. Jikalau seseorang merasa tidak bersama Tuhan, banyak dampak buruknya yang timbul. Dan jika terus-menerus demikian, dapat mengantarkannya menuju kehampaan. Sebab jika seseorang merasa ditinggalkan oleh Tuhan, ia akan merasa dikhianati olehnya. Mungkin bibirnya tidak mengucapkan hal demikian, ataupun tidak mengucapkan, "Tuhan, Engkau menduakan aku," tetapi jiwanya tersakiti. Sebenarnya kita semua pernah merasakan situasi yang demikian atau situasi tersebut. Di saat kita menghadapi masalah ini, kita berdoa seolah Tuhan tidak ada. Kita seolah-olah diabaikan oleh Tuhan. Situasi semakin parah atau situasi semakin memperburuk diri kita, bahkan sampai kita mengalami penghinaan contohnya. Di sana terdapat rasa hampa. Di sana terdapat rasa hampa, terdengar seruan di dalam hati yang bertanya, mengapa hal ini mesti terjadi? Kalimat tersebut secara tidak langsung ingin mengakibatkan penilaian yang buruk terhadap Tuhan. Permasalahannya, jika seseorang telah merasa seperti yatim piatu dalam hubungannya dengan Tuhan, yang berarti ia merasa Tuhan tidak memperhatikan, maka ia juga tidak akan menghargai Tuhan. Sebenarnya Allah tidak membiarkan kita tanpa orang tua atau yatim. Dan apabila kita percaya pada janjinya, hal itu menyebabkan kita mengagungkan dan menghormatinya dengan cara yang benar. Baiklah saudara, dalam tayangan hari ini kita diingatkan bahwa Roh-Nya yang Maha Kudus yang telah mendiami diri kita akan senantiasa menjadi penghibur dan penolong diri kita, sehingga kita tidak menjadi seorang yang yatim piatu. Apapun yang sedang kita hadapi, ada satu kekuatan yang besar yang mendukung kita. Ada sebuah kekuatan yang besar yang senantiasa akan menghibur dan menjadikan sebuah kekuatan dari Tuhan. Itulah Roh-Nya yang Maha Kudus, karena Yesus sendiri berjanji, Dia akan membuat diri kita tidak akan pernah yatim piatu, karena Bapa di surga akan mengutus Roh Kudus-Nya. Puji nama Tuhan, dalam tayangan kali ini kita telah belajar tentang makna yatim piatu yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 18. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.